Yuk, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil observasi kami kemarin di Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dali Kamal Berasih dengan NIM belakang 24 dan saya Denny Hanif Fadila dengan NIM belakang 23. Keberadaan perpustakaan di lingkungan perguruan tinggi menjadi pusat sumber informasi yang menunjang proses pendidikan tinggi secara menyeluruh. Dalam konteks ini, Perpustakaan Ekonomi dan Bisnis atau biasa disingkat FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berfungsi sebagai penyedia layanan informasi ilmiah, khususnya di bidang ekonomi, bisnis, manajemen, dan akuntansi. Namun berdasarkan hasil observasi awal terhadap Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ditemukan beberapa aspek yang mengindikasikan perlunya evaluasi dan pengembangan lebih lanjut. Khususnya struktur organisasi. Dalam Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis tidak ada organisasi khusus yang menaunginya, karena seluruh kegiatan di perpustakaan dikelola langsung oleh pustakawan. Di Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang ada hanya pustakawan madya, yaitu Ibu Yarma SIP, dan pengelola perpustakaan yaitu Bapak Gusman Setiawan Mursyad SPSI MM. Oke, selanjutnya hasil observasi kami kemarin mengamati fasilitas apa saja yang ada di Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Yang pertama, fasilitas yang ada di perpustakaan ini setelah kami mewawancari sedikit pustakawan yang ada di sana, kami menanyakan tentang koleksi buku yang ada di perpustakaan itu. Kemudian koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan Fakultas Ekonomi ini yaitu memiliki koleksi judul 9.000 judul buku. Kedua, ruangan perpustakaan tersebut dilengkapi dengan AC sehingga membuat para pengunjung atau penggunanya merasakan rasa nyaman ketika menggunakan ruangan tersebut. Yang ketiga, akses wifi yang mudah. Itu sangat membantu sekali, terutama untuk para mahasiswa yang ingin mencari sumber-sumber referensi melalui internet. Yang keempat, di sana memiliki sistem security guard. Nah, sistem security guard ini yaitu adalah sistem ketika kita meminjam sebuah buku tapi tidak men-scan terlebih dahulu kepada pustakawannya, maka sistem security guard ini akan berbunyi alarmnya. Maka dari itu Perpustakaan FEB ini memiliki sistem keamanan yang sangat baik. Kemudian selanjutnya ada penataan rak dan fasilitas ruang baca. Nah, penataan raknya buku-buku yang di sana ini tersusun dengan rapi dan mudah untuk dicari. Jadi dikelompokkan dengan beberapa studi. Ada manajemen, ada raknya khusus, akuntansi raknya khusus, dan lain-lain. Kemudian aksesibilitas untuk semua pengguna. Oke, selanjutnya akses informasi yang ada di Perpustakaan Fakultas Ekonomi Bisnis ini, mahasiswa bisa langsung datang ke perpustakaan dan bertanya kepada pustakawan mengenai sumber informasi atau referensi yang dibutuhkan. Jika belum mengetahui judul buku dan letak buku, maka pustakawan akan membantu mencarikan informasi melalui OPAC atau Online Public Access Catalog. Nah, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini tidak hanya dikunjungi oleh mahasiswa FEB saja, tetapi bisa juga dikunjungi mahasiswa lain. Namun, mahasiswa lain ketika mendatangi Perpustakaan Fakultas FEB ini hanya boleh untuk membaca dan sekedar bisa mengerjakan tugas sembari mencari sumber-sumber informasi ataupun jurnal, dan tidak diperbolehkan meminjam buku. Selanjutnya ada layanan peminjaman atau sirkulasi. Layanan peminjaman atau sirkulasi adalah layanan utama yang memungkinkan dan mengembalikan koleksi buku. Pustakawan akan membantu proses pencatatan pinjaman, pengecekan masa pinjam, serta memberikan informasi tentang koleksi apa saja yang tersedia di perpustakaan tersebut. Layanan yang kedua adalah layanan bebas pustaka. Layanan bebas pustaka adalah
surat keterangan dari perpustakaan yang menyatakan bahwa seorang mahasiswa atau pemustaka tidak memiliki tanggungan pinjaman koleksi atau denda di perpustakaan tersebut. Yang ketiga adalah layanan anti plagiarisme. Layanan anti plagiarisme ini digunakan untuk memeriksa tingkat kemiripan atau potensi plagiarisme dari karya tulis ilmiah seperti skripsi, tesis, dan artikel ilmiah. Pustakawan juga akan membantu proses unggah dokumen ke dalam sistem Turnitin dan memberikan hasil laporan similarity. Yang keempat ada layanan jurnal referensi digital. Layanan ini khusus penyediaan referensi jurnal ilmiah dari database nasional atau internasional. Pustakawan juga akan membantu mahasiswa dalam mengakses jurnal yang berkualitas. Yang kelima adalah layanan repository. Layanan repository adalah layanan yang berisi koleksi digital seperti skripsi, tesis, dan karya ilmiah mahasiswa atau dosen FEB yang sudah disetujui. Melalui layanan ini, mahasiswa bisa mengakses dokumen-dokumen terdigitalisasi yang tersimpan dalam sistem repository. Selanjutnya yaitu ada upaya meningkatkan minat baca atau strategi yang harus bisa dikembangkan ketika minat baca para mahasiswa ataupun para pengguna itu menurun. Strategi yang bisa digunakan yaitu dengan cara membuat konten yang menarik tentang perpustakaan adalah salah satu strategi efektif untuk membangkitkan minat baca di kalangan mahasiswa. Konten yang baik tidak hanya menyampaikan sebuah informasi, tetapi juga mampu membuat para audiens merasa bahwa membaca adalah kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi kemarin, dapat disimpulkan bahwa perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah berperan baik dalam mendukung kegiatan akademik mahasiswa dan dosen. Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dikelola secara mandiri oleh pustakawan tanpa adanya struktur organisasi khusus. Pengelolaan operasional dijalankan oleh pustakawan media dan pengelola perpustakaan yang memiliki tanggung jawab penuh atas pelayanan, pengelolaan koleksi, serta pemanfaatan teknologi informasi seperti OPAC dan Turnitin. Akses informasi yang mudah melalui bantuan pustakawan serta layanan-layanan yang diberikan menjadi nilai tambah dalam mendukung kebutuhan akademik mahasiswa. Oke, itu hasil dari observasi kami kemarin. Dan ini berikut ini ada dokumentasi yang kita dapatkan kemarin. Di foto pertama ini kita bisa lihat gambar ini ketika kita memasuki ruangan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini berada di depan. Dan yang foto kedua ini adalah gambaran ketika mahasiswa menggunakan ruangan perpustakaan sebagai sumber informasi ataupun mengerjakan tugas. Nah, yang ketiga ini ada pusat data internasional. Di sini terdapat jurnal-jurnal internasional ataupun repository yang bisa digunakan untuk menjadi referensi penyelesaian tugas-tugas para mahasiswa. Oke, terima kasih. Sekian itu semua hasil dari observasi kelompok kami. Bila ada salah kata ataupun kekurangan dalam observasi, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye.